Hai semua, jumpa lagi dengan saya kali ini mau perjalanan OTW Pacitan Yogyakarta. Nah, posisinya saya sudah berada di Pacitan. Ya, perjalanan kita mulai dari tanjakan Sedeng namanya. Ini tanjakan Sedeng. Jadi kalau lewat sini itu dari arah alun-alun ke barat udah mulai naik. Ini ada Gapura Selamat Jalan, udah kita lewati. Jalan sudah mulai sepi ya, kalau tadi pagi itu agak rame. Ini tanjakan yang perlu diwaspadai kalau melintas di sini. Kanan kiri mudah mulai lebar, tapi di sini tuh sering sekali kendaraan nggak kuat untuk naik. Dia harus ekstra hati-hati. Nah, ini teman-teman, nanti kan video saya ini saya potong-potong ya. Soalnya kalau kita terus itu hampir 2 jam nanti untuk perjalanannya. Nah, itu di sana itu dilihat tuh ada tebing. Ya, tebing ya itu ya, kelihatan. Ini udah naik terus. Ini belum seberapa, nanti kan di depan itu juga ada lebih tajam lagi. Di kanan kiri masih ada bendera merah putih. Suasana Agustus masih kental di sini. Ini masih tanggal di akhir bulan Agustus ya. Kalau ke Jogja dari Pacitan kota, ini kita melewati lah ini namanya Puri Permata Indah Pacitan, rumahnya Pak Paryono. Ini belok kiri tuh tebingnya kelihatan, terus kan bisa dilihat toh naik. Tapi ya alhamdulillah nih agak sepi ya. Kalau hari-hari biasa itu udah masuk kantor, sekolah itu ya rame. Jalannya agak bergelombang dikit. Sudah bisa selip anunya ini. Ini jalannya, was, hati-hati lah. Tapi mudah-mudahan ini nanti lancar. Tuh, suasananya Agustus kan masih kan, benderanya, umbul-umbulnya masih banyak. Ini udah nyampe Desa Sedeng, Balai Desa Sedeng. Depan kita itu ada pengendara sepeda motor, dia juga laju kencang, nggak mau kalah. Ini hati-hati ya Pak ya. Tuh ada truk. Nih iya. Ini kan rumahnya juga ada yang di atas tebing. Nah, ini hati-hati, di sini tuh ada rumah makan. Rumah makan ini rame tuh, Lesehan Bukit Indah. Ada menunya itu, saya pernah mampir di situ ya. Menunya ya ikan laut ada, telur ada, sederhana, murah. Kalian bisa mampir kalau mau ke Pacitan. Ini udah kita mulai naik lagi ya. Jadi perjalanan kita tuh tadi berangkat jam berapa? Sekarang itu jam 12:04. Nanti kita jalan santai saja. Sampai sana jam berapa? Ini kan jalannya berbelok terus naik. Jadi kalau dari atas
memang harus ekstra hati-hati. Kalau dari bawah juga harus lihat kanan kiri, terus persnelengnya itu diperhatikan, jadi biar nggak macet di tengah-tengah. Naiknya kan hampir berapa derajat ini ya, hampir jejak lah. Yang penting harus ekstra hati-hati, diperhatikan. Nah ini kalau dari arah Pacitan kota, ini kan saya ngambil Trabasan namanya. Jadi kalau lewat Sedeng tembusnya ini akan ada dua arah. Yang ke arah kiri ini menuju Pantai Telengria. Jadi sisir itu lewat namanya itu ya, kayak apa, Beji Park, terus Sentono Gentong, itu lewatnya ke kiri tuh. Jadi jalur angkutan umum lewatnya situ. Nah kalau tadi itu memang jalannya agak ekstrim. Saya sarankan kalau bawa muatan berat, alangkah baiknya itu lewat yang jalur umum, karena ya jalannya ekstrim tadi. Ini kita sudah nyampe di Gondosari, ya di pasar sini ya. Kalau belok kiri itu ke Gondosari, Desa Gondosari. Ini Pringkuku juga, masih di Pringkuku kita. Udah mulai rame. Tadi juga kita lihat ada kendaraan pribadi, terus kayak minibus itu ke arah Pacitan, karena kebetulan memang hari ini tuh hari Minggu, dan di hari Minggu ini kan sudah dibuka sebagian tempat wisatanya di Kabupaten Pacitan, kayak itu wah ini unik nih teman-teman. Di depan saya itu ada mobil pribadi, ternyata bisa juga untuk angkutan ya, untuk angkut besi. Tadi tuh kan ngomong, nah ini nih udah rame kan, dilihat tuh rame ke arah Pacitan semua, itu letternya H, A, B, dari luar kota, karena memang pariwisata di Pacitan sebagian sudah dibuka. Bis angkutan umum itu Neka Jaya, sepeda juga lalu lalang banyak. Ini juga harus hati-hati ya, diperbarui irigasinya pinggir jalan. Depan kita ini mbaknya ya, hari Minggu untuk libur akhir pekan. Teman-teman yang mau ke Klayar itu sudah dibuka untuk umum, terus Watu Karung juga sudah dibuka, tapi Gogong belum ya, kayaknya Gogong belum bisa. Kita sudah mulai masuk hutan, udah jarang nih ya, perumahan udah jarang, udah mau masuk Punung. Nah di sini tuh ada namanya Soto Ndelik. Soto Ndelik itu posisinya itu masuk ke dalam. Nah, kalian kan penasaran, kadang ada tulisan Soto Ndelik gitu. Ini goes, mereka lagi istirahat. Nah di samping kiri ya, olahraga, naik sepeda gunung juga masih jadi pilihan untuk olahraga sambil bersantai. Ini Soto Ndeliknya, ini belok kanan itu Soto Ndelik. Nah sekarang kita sudah nyampe Pasar Punung. Ini polseknya. Nah habis ini tuh kayak ada pohon-pohon itu ya, pohon-pohon besar itu. Ini sudah masuk di Pasar Punung. Di Pasar Punung inilah nanti habis
kalau kita ketemu SPBU itu ke barat dikit itu belokan menuju Pantai Klayar. Di luar nih mesti panas teman-teman, karena memang sekarang cuacanya lagi musim kemarau, belum ada hujan lagi. Inilah penampakan dari Pasar Punung. Sekarang sudah lebar. Ini untuk banknya juga sudah ada, BNI, BRI, udah lengkap di sini. Ini Pasar Punung. Tuh ada truk, hati-hati. Truk besar pun juga sampai sini ya. Ini SPBU-nya sebelah kiri. Setelah itu ada plang itu ya. Kalau ke Wonosari lurus, Solo juga lurus, Goa Gong sama Pantai Klayar belok kiri. Hati-hati Mas Goes, jalannya nih ada aspal ini, masjid terus belok kiri. Yang pecinta traveling baik naik sepeda nih juga teman-teman tuh, kanan jalan bisa kita lihat tangkap kamera itu lagi bersepeda tadi ya, sepeda motor sama teman-teman. Namanya apa jenenge? Jenenge apa lali, lupa. Ini kita sudah nyampe nih pertigaan. Ketika ini, di plang itu kan ada, kalau Wonosari Solo kita lurus, tapi kalau mau ke Jogja Wonosari itu kita belok kiri. Kita ikuti itu ya, rombong nih jualan plastik. Ahmed ya Pak, saya duluan. Udah ini ya, lalu lintasnya itu sepi, relatif sepi, enak. Jangan keliru ya, kalau mau ke Jogja belok kiri, terus kalau Solo lurus. Itu hampir sama kalau menempuh waktu biasanya, tapi kita lihat saja nanti perjalanan kita ke Jogja berapa jam. Ini tuh di daerah Donorojo namanya. Ini kawasan, kalau mau ke Klayar dari arah mana? Dari arah Jogja. Ini Gua Tabuan ada di sini. Kalau Klayar lewatnya nanti sana yang masih depan bisa. Tapi untuk jalannya saya kurang tahu karena belum pernah lewat sana. Ini kita sudah nyampe mana ini ya? Ini yang saya katakan tadi, kalau lewat mau ke Banyutibo, mau ke pantai dari Jogja bisa lewat sini. Tadi pertigaan. Di sini tuh udaranya walaupun panas tapi agak ada semilirnya, karena nih di samping kanan kiri itu masih ada pepohonan, masih besar-besar dan masih seger, walaupun sudah musim kemarau tapi masih seger. Pohon mauni, terus talo itu kersen yang bisa untuk katanya bisa untuk obat diabetes. Nah, ini di pinggir jalan masih ada pohon terbesi, terus dia agak jalannya itu agak sejuk. Nih di samping itu kan ada putih-putih itu ya, itu ketela. Ini tempat istirahat, rumah makan, lesehan. Kalau lagi lapar melintas di sini.
Karakternya di sini hampir sama ya kayak di rumah saya. Itu pepohonan, tanam ini apa namanya, sengon laut, terus ya pepohonan yang lain tetap ada sama. Tapi di sini ada yang tanam jagung. Kalau di tempat saya itu jagung kayak gini sudah nggak ada karena ya airnya sedikit. Berarti di sini itu sih enak untuk airnya. Nih sebelah kiri itu kan mereka juga nih jemur ketela untuk gaplek itu apa ya, tela yang dikeringkan, ketela yang dikeringkan. Terus wah ini pada kemana, selamat datang. Ini ada arak-arakan menuju Pacitan tamu. Nah sekarang kita ini kan sudah hampir sudah di perbatasan ya, ini perbatasan Kabupaten Pacitan dengan Provinsi Jawa Tengah ya. Sudah di perbatasan. Tadi bertemu dengan arak-arakan tamu ke Kabupaten Pacitan. Sinilah ini tugu batasnya. Samping kiri itu yang kelihatan kiri kanan itu tugu batas Kabupaten Pacitan. Sudah mulai masuk di tikungan letter S. Hati-hati jalannya, ada bergelombang, bolong-bolong. Mbahnya ini nempel jalan biar bisa naik ke mana, ke aspal lah. Ini kita lihat tuh mau ke Pacitan. Ini komunitas apa itu namanya? Ya kita sudah masuk tadi ya di Jawa Tengah. Ini bagian mana ini, Peraci ya. Udah masuk Peraci. Jadi di pertigaan ini kita ngambil lurus. Ini tadi kita lewat jalur kecil itu makanya sepi, dan sekarang ini sudah lewat kota, jadi bau-baunya itu memang sudah bau rame di sini. Ini Peraci Mantoro. Nah, di samping kiri kanan. Nah, di perkotaannya juga masih ada pohon-pohon jati, tapi udah mulai daunnya itu berguguran ya. Kita sudah nyampe di Giri Tontro ya teman-teman. Jalannya ini sudah halus, enak, halus. Kalau dulu itu 1 tahun yang lalu ya, ini lewat sini tuh masih jalannya masih sempit, belum selebar ini, cuman masih dibangun, jadi agak sulit. Tapi sekarang sudah enak. Kanan kiri sudah lebar dan bisa nih salipan. Tapi harus tetap waspada karena di sini kalau naik nih kendaraan nih pada kecepatannya agak kencang. Di Giri Tontro ini ya jalannya kayak kita itu serasa lewat tol nih. Lebar, terus di depan itu pemandangannya kayak kita lewat tol gitu. Kalau musim kemarau kayak gini sudah mulai dedaunan pohon itu kayak udah pada berguguran, daun jati, pelem, terus mangga. Lewat sini ini 2 jalur ini sebenarnya sama, bisa lewat kiri, bisa lewat kanan.
Kalau lewat kiri itu jalur lama, kalau ini jalur baru, jalannya lurus lebar kayak nih di tol. Nah, jalan tadi tuh tembusnya sini. Nah, itu menurut informasi itu kalau GLS nanti itu jalannya lurus, tapi kita sekarang belok kanan ini nanti ya. Kita nyampe nih pertigaan Pracimantoro, bukan Purwantoro ya. Pertigaan Pracimantoro pasar ini kita lurus, kalau ke kanan ini arah ke mana, Wonogiri, ke Waduk Gajah Mungkur, tuh ke kanan kita ambil lurus. Suasananya agak rame, jadi ini jalannya kecepatannya dikurangi dulu. Kita lewat sisir hutan lagi ya. Ini di samping kanan kiri banyak pepohonan, naik turun lagi, pohon akasia di kiri jalan, pohon jati di kanan jalan, ada yang tanam jagung juga ternyata di sini ya. Nah, ini ada bangunan juga, udah ada rumah penduduk di sini. Nah, sebelah kiri jalan, kanan jalan, tapi posisinya juga masih naik 1, 2, 3. Oh, masih naik lagi, masih naik. Nah, kita sudah ada di puncak, kita turun lagi. Nah, di sini tuh jalannya bikin nggak ngantuk ya kalau lewat sini. Naik turun kanan kiri ada pepohonan, terus bisa lihat pemandangan dari atas kadang. Nah, tempat yang indah. Di samping kiri kita sudah nyampe ini di Museum Kares. Ada tamannya, tapi kayaknya masih tutup, jadi kita nggak bisa masuk, itu masih lockdown. Di sini tuh di samping kiri bisa kita lihat ini yang warna biru-biru itu saluran air. Saluran air menurut cerita itu dari air laut yang ditawarkan ya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, dikirim kemananya saya kurang tahu. Nah, ada yang masih ditanam panjang sekali itu sampai ke Wonogiri katanya. Nah, ini pipa-pipa di samping kiri itu menurut cerita itu ngambil airnya itu dari air laut. Menurut cerita, untuk validitasnya saya juga kurang tahu, karena itu kan dari air laut terus dinetralkan menjadi air tawar untuk konsumsi. Menurut cerita seperti itu. Untuk kevalidannya saya ulangi itu saya kurang tahu betul. Nah, ini kan di sekitar kanan kiri ini kan banyak rumah. Nah, ini untuk mungkin ya sumber airnya juga dari sini. Kalau beli itu ya mungkin lebih mahal untuk setiap hari, karena kan memang konstur tuh nih tanahnya tuh pegunungan. Ini kita sudah nyampe ini ya, tempat yang samping kanan kiri itu gamping-gamping, tempatnya bagus. Kalau ketemu plat nanti itu, tadi itu ya saya baca itu tempatnya namanya Bedoyo. Nih view-nya bagus sekali, tuh ada pegunungan di samping kiri. Nah, ini di samping kiri ini juga kayaknya pabrik ini ya, gamping ya. Kita sudah nyampe Bedoyo. Samping kanan tempat istirahat, tuh bisa istirahat di sini.
Loh, di depan bisa kita lihat tuh view-nya bagus sekali. Kalau pagi malah kelihatan bagus banget. Di sana itu di sebelah kiri itu tambang kayaknya ya, tempat pengambilan batu gamping, bukan batu lagi yang diambil itu, kayak itu putih-putih yang sudah diseleb, mungkin seperti itu. Jalannya membelah dua gunung, kita di tengah-tengah nih. Ya teman-teman semua, tuh di depan juga kita lihat masih dengan batu gamping. Putih-putih, itu pengambilannya. Tuh kalau pagi wah seger banget ya, lihat putih banget. Sebelah kanan bagus banget ya teman-teman semua. Nanti ini saya potong dulu, nanti kita ketemu di kota berikutnya di depan. Sekarang kita sudah nyampe Wonosari. Ini di kotanya Wonosari. Kanan kiri ini udah udah ada berjejer tuh yang kaki 5, berarti ini sudah sore ya, tapi matahari masih panas di kota Wonosari ini. Nanti kita ngambil arahnya ke kanan ya, karena kalau siang tuh belum boleh lurus. Jadi jalurnya ini perempatan pertigaan nih, kita nanti ke kanan. Udah lampu merah, kita berhenti dulu sejenak. Ini arah satu jalur. Yang di depan tadi itu satu jalur. Kita lewat kanan dulu. Nanti tembusnya juga akhirnya sama seperti yang tadi itu di sana itu. Nyampe alun-alun Wonosari. Udah nyampe alun-alun Wonosari. Penataan kotanya itu rapi. Nih ada juga yang sebelah kiri itu jualan apa tadi ya namanya, layang-layang. Memang sekarang lagi musim layang-layang ya, karena ini cuacanya itu angin terus sangat mendukung sekali. Di dimanapun trennya sekarang layang-layang, tidak hanya anak-anak saja, orang tua pun juga menyukai layang-layang. Kalau yang besar namanya itu bapangan. Nih udah mulai rame di sini tuh. Ternyata kanan kiri ini juga pertokoan. Di Wonosari ini teman-teman ya, Gunung Kidul ini kalau kita lihat itu di samping kanan kiri itu banyak yang jual oleh-oleh. Di sana di toko-toko ini dijual apa itu namanya, kayak tiwul instan, terus Gatot instan nih. Kalau ada mobil mau ini apa namanya, bis besar-besar, bis wisata, ini mereka juga lagi istirahat untuk beli oleh-oleh ya kayaknya. Itu makanan khas dari Wonosari ada. Teman-teman itu tahu kan kalau di Wonosari itu terkenal dengan itu loh, belalang itu, walang itu, walang goreng itu. Nah itu harganya mahal ya ternyata kalau dijual itu di sini tuh. Katanya rasanya enak. Nanti kalau pas lewat di di samping kiri kan itu juga ada yang jualan itu, kan kecil-kecil itu jual walang. Itu kan ada yang walang masih
masih belum digoreng juga ada, yang sudah matang tinggal makan juga ada. Nah ini kan di samping kiri tuh nanti kita lihat tuh yang belum tahu rasanya untuk makan walang goreng ya. Di sini biasanya banyak yang jualan. Ini kanan kiri tuh ada pepohonan mauni. Di sini tempat istirahat. Kalau lagi capek-capek, ini loh di samping kiri nih, dilihat walang goreng. Tuh ada tulisannya walang goreng. Ini makanan khas oleh-oleh yang ada di Gunung Kidul sini. Diwul, kukus, diwul, terus apa tadi, gatot juga ada. Walang goreng bagi yang suka itu bisa ngicipi. Suasananya masih panas ya di sini tuh, sama walaupun banyak pepohonan tapi memang ini kayak hutan, memang bener hutan, tapi suasananya itu musim kemarau, berasa banget panasnya. Jalannya masih turun, nanti turun lagi. Nah itu ada rambu-rambunya, jalan menurun. Ini ya, teman-teman, itu ternyata mereka itu jualan walang goreng itu bawa wajan juga loh. Jadi kayak ada itu penggorengannya, bisa dilihat ya itu. Nah, ada penggorengannya, jadi mereka ini gorengnya itu di tempat, terus baru dikemas itu. Teman-teman, kita lagi jalan pelan biar kelihatan menikmati ini pemandangan yang kita bisa nikmati perjalanan kali ini. Walaupun suasananya panas, tapi tetap menyenangkan. Kalau butuh ini samping banyak ya yang jualan buah-buahan di sini. Ini oleh-oleh juga. Kalau lagi perjalanan kayaknya itu ada krecek juga ada, terus sawo juga ada. Jalan ini tuh biasanya tuh rame, panjang, antrian panjang. Jadi memang harus pelan-pelan seperti ini tuh biar ini ya, biar kelihatan samping kiri kanannya. Teman-teman, tanpa terasa nih kita sudah nyampe sini ya. Jalan turun-turun menuju tempat tujuan kita. Itu udah kelihatan bagus sekali. Tempat apa itu namanya? Kayak mercusuar. Terus kayak apa? Itu kita lihat nanti ya. Itu tuh loh, kayak di atasnya itu yang tulisan apa namanya? Gunung Kidul itu ya. Ini jalannya udah mulai turun. Nah, itu Sky New lah ini tugunya, perbatasan. Selamat jalan Gunung Kidul menuju Yogyakarta sudah kita lewati. Di sini kayaknya kita mau istirahat dulu ya, karena ini udah mulai agak ngantuk. Tuh ada di depan sana itu ada belok, kita istirahat dulu, nanti kita lanjut perjalanannya teman-teman ya. Oke, kita istirahat dulu di sini. Istirahat, kita lanjut lagi perjalanan menuju tujuan ya teman-teman. Ini udah nyampe di atas, sudah nyampe. Ini ada toko-toko warung Bukit Bintang. Nih rame banget tempatnya, rame banget. Itu di bawah itu kelihatan yo kotanya Jogja. Ini Bukit
Piungan Bantul Yogyakarta. Itu dilihat bawah sudah kelihatan. Di kamera lihat nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oh, rame kan? Ini ada restoran. Memang di sini nih posisinya memang rame. Apalagi nanti kalau sudah menjelang sore, sepeda terus mobil. Di sini ini pusatnya rame karena pas tanjakan. Apalagi hari ini tuh hari Minggu, hari akhir pekan. Ya, ini kita sudah keliling alun-alun Yogyakarta, dekat dengan Keraton Yogyakarta. Berarti perjalanan kita sampai sini dulu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.